Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, how to define the limit? Bagaimana kita mendefinisikan dunia dan kehidupan kita? Itu adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita memandang dan bersikap dalam kehidupan ini. Ada misalnya konsep-konsep kunci atau perkara-perkara yang dianggap penting oleh orang di dunia terkait apa itu kekayaan, apa itu kesuksesan, apa itu kecerdasan, apa itu kegagalan. Yang seperti ini seringkali orang memandangnya dengan definisi yang materialis sekali. Semuanya diukur dengan kebenaran, dengan uang, dengan cuan, kata orang sekarang. Jadi kalau orang yang gagal adalah orang yang cuannya dikit, orang yang sukses adalah orang yang uangnya banyak, orang yang sukses adalah orang yang jabatannya tinggi, orang yang sukses adalah orang yang tenar, orang yang gagal adalah orang yang tidak dikenal orang, yang jabatannya tidak seberapa. Kan begitu pada umumnya manusia memandang. Tapi kita sebagai orang yang ingin meluruskan arah hidup kita harus memandang dan mendefinisikan itu semua dengan definisi langit. Kita jangan ikut-ikutan dengan tren zaman yang semakin lama semakin gila dunia, semakin lama semakin cinta kepada materialisme ini. Maka kita perlu mengambil apa pengertian yang diberikan oleh Allah SWT yang dititipkannya di dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Soal kesuksesan misalnya, apakah sukses itu dinilai dari capaian-capaian duniawi? Mungkin dalam tahap tertentu atau pada level tertentu ada juga itu berpengaruh kepada definisi sukses kita. Tapi sebenarnya kesuksesan adalah ketika kita masuk surga, itu saja, sesimpel itu. Maka Allah mengatakan, "Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Orang yang berhasil terlepas dari jeratan neraka, orang yang berhasil lolos dari filter untuk masuk neraka itu dan dia akhirnya masuk surga, maka itulah orang yang sebenar-benar sukses. Jadi kesuksesan itu adalah ketika kita menjadi ahlul jannah, dan tanda-tanda ahli surga itu dari dunia sudah nampak meskipun kita tidak bisa pastikan. Kita kan bukan sahabat Nabi yang dijamin surga. Kemudian apalagi? Mendefinisikan kekayaan. Apakah kekayaan itu ada ukurannya? Nah, mungkin kita terlalu banyak ikut seminar-seminar tentang menjadi kaya, lalu kita anggap kekayaan itu kalau kita sudah punya sekian deposito, sekian tabungan, sekian properti, kekayaan itu diukur dari berapa saving kita, berapa akumulasi kapital kita, berapa umur berapa kita ada, istilahnya apa itu, kemerdekaan finansial ya. Ada lagi ya, mengukur dari berapa banyaknya properti yang dimiliki. Bukan itu. Rasulullah mendefinisikan sederhana saja bahwa innal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Jiwa yang merasa cukup berapapun itu yang dia miliki adalah jiwa yang kaya. Jiwa yang tidak pernah merasa puas, yang selalu rakus, serakah, yang selalu tamak dan tidak tenang, ingin mengejar terus tambahan-tambahan duniawinya, maka itu jiwa yang miskin. Maka kekayaan itu sangat relatif ya. Ada orang yang kaya di dalam kekurangan, tapi ada orang yang dalam kelimpahannya, termasuk orang-orang yang miskin. Karena sekali lagi, kekayaan itu adalah kayaannya jiwa. Terus apalagi kecerdasan? Apakah orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memecahkan semua persoalan-persoalan matematika yang pelik misalnya? Atau kecerdasan itu adalah orang yang bisa menghimpun banyak gelar? Sekarang kan lagi musim itu, jual beli gelar supaya dianggap cerdas. Atau orang yang memang punya kemampuan kognitif luar biasa, orang yang hafalannya banyak sekali, atau apa? Atau orang yang sampai kepada level-level akademik yang sangat tinggi. Ternyata Rasulullah SAW juga mengajarkan kita definisi yang sangat sederhana tentang kecerdasan. Al-Qais man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah ajarkan kita yang sebenar-benarnya orang cerdas, orang pintar itu adalah orang yang mendana nafsah, yang mampu menekan dan mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan mengorientasikan kehidupannya untuk amal-amal yang bisa berguna setelah kematiannya. Karena dia cerdas, karena dia tahu bahwa dunia ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini cuma tempat kita main-main. Kullu nafsin za'iqatul maut, dan semua orang akan mati. Kamu itu akan diganjar nanti pada hari kiamat. Nah, berbekal kecerdasan itu, dia mengorientasikan kehidupannya pada hal-hal yang penting, yang menginvestasikan hidupnya ini untuk
keuntungan yang besar di hari di mana keuntungan itu adalah keuntungan hakiki, dan itulah hari akhir. Maka orang yang cerdas adalah orang yang berorientasi akhirat. Lalu kita bicara tentang kemuliaan. Apakah kemuliaan itu ada pada darah biru, ada pada keturunan aristokrat kita? Apakah kemuliaan itu berhubungan langsung dengan seberapa materi yang kita punya? Apakah kemuliaan itu ada hubungannya dengan berapa orang yang suka atau subscribe YouTube kita, atau berapa terkenalnya kita di dunia maya? Dan itu juga ketakwaan adalah kunci dari keberhasilan atau kemuliaan. Maka Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang sebenar-benar paling mulia di antara engkau adalah yang paling takwa. Sehingga kemuliaan ini tidak kita ukur dengan indikator-indikator yang terlalu sederhana, yang terlalu remeh-temeh. Tapi kemuliaan itu kita ukur dengan satu hal yang amat tinggi nilainya, satu value itu tidak hanya berlaku di dunia, tapi nilai itu juga akan sampai berlaku di akhirat nanti. Itulah ketakwaan. Kalau kita sudah memandang dunia dengan cara ini, maka arah hidup kita sudah benar, dan mudah-mudahan kita akan selalu bahagia di dalam bimbingan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.